Dan alangkah terkejutnya karena di kursi yang paling belakang ada sosok wanita yang berwajah yang sangat rusak. Hai Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang jalan-jalan yang angker yang ada di Indonesia. Ternyata bukan cuma rumah sakitnya aja, tempat wisatanya, melainkan juga jalannya juga ada yang dianggap angker yang ada di Indonesia. Jadi video kali ini Mila akan membahas beberapa jalan yang dianggap angker yang ada di Indonesia. Jalan merupakan faktor terpenting untuk kelancaran transportasi. Tanpa adanya jalan, kita tidak bisa bepergian, kecuali lewat udara atau lewat laut. Tapi sebelum ke pesawatnya atau ke kapalnya, kita harus melewati jalan dulu kan. Jadi tanpa adanya jalan, kita tidak bisa kemana-mana. Di perjalanan kita bisa melihat pemandangan yang cantik, seperti pegunungan maupun pantai. Dan ada pula jalan yang juga terkenal akan keangkerannya. Ya salah satunya yang akan Mila bahas ini. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong. Habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita yang pertama. Yang pertama adalah Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan di Garut. Di Garut, tepatnya di Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan, terdapat tanjakan yang cukup mistis dan melegenda. Nama tanjakannya adalah Tanjakan Penganten, tapi mulanya nama tanjakan ini adalah Tanjakan Cisandaan. Namun, karena tanjakan ini banyak mengalami kecelakaan dan korbannya itu kebanyakan rombongan pengantin, calon pengantin, dan pengantin baru. Itulah mengapa tanjakan ini namanya diubah menjadi Tanjakan Penganten. Tanjakan Penganten ini terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini bermedan curam dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Selain medan yang terjal, suasana jalan sepanjang 700 meter ini juga terlihat sangat sepi. Di sekitar tanjakan ini terdapat tebing, jurang, dan hutan yang menambah suasana di tanjakan ini semakin seram dan ekstrim. Dan konon katanya di tanjakan ini sudah mengalami 11 kali kecelakaan. Yang salah satunya ada rombongan pengantin yang mengalami kecelakaan di tanjakan ini pada tahun 2013 yang lalu. Rombongan tersebut berasal dari Jawa Tengah. Ada sebuah mitos yang mengatakan jika ingin selamat dari tanjakan pengantin ini, rombongan pengantin pria harus turun dulu dari mobil lalu menaiki motor atau jalan kaki. Jadi setelah melewati tanjakan tersebut baru naik mobil lagi. Nah, pertanyaannya mengapa pengantin yang harus menjadi korban di tanjakan pengantin itu dan bahkan sampai meninggal dunia? Jadi katanya ada seorang wanita yang ingin dinikahi oleh seorang laki-laki yang berasal dari luar Garut. Namun kendaraan sang mempelai laki-laki ketika berada di tanjakan pengantin itu jatuh ke dalam jurang dan hampir menewaskan semua rombongan. Namun setelah mempelai wanita mengetahui bahwa calon suaminya meninggal dunia, wanita itu pun langsung tidak sadarkan diri. Dan keesokan harinya, wanita itu ditemukan meninggal dunia akibat depresi dan bunuh diri. Nah, wanita inilah yang menghantui warga setempat dan bersumpah jika ada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, wanita itu akan menyelakai calon pengantin pria hingga meninggal dunia, seperti yang dialami calon suaminya dulu. Dan wanita ini pun akan terus meneror di tanjakan pengantin hingga dendamnya hilang. Kasian juga sih, padahal hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan tiba-tiba berubah menjadi hari yang sangat tidak menyenangkan dan berakhir dengan secara tragis. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua adalah Jalan Cadas Pangeran di Sumedang. Jalan Cadas Pangeran ini mulai dibangun pada tahun 1809 pada masa penjajahan Belanda. Ketenaran Jalan Cadas Pangeran ini tidak hanya di kota Sumedang, melainkan juga di luar kota. Pasalnya, jalan raya nasional yang menghubungkan poros Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon terkenal dengan jalan yang sangat berbahaya dan angker. Jalan Cadas Pangeran sepanjang 3 km dipandang jalan yang sangat berbahaya lantaran memiliki belokan yang sangat tajam dan juga terdapat beberapa tanjakan dan turunan yang curam. Salah satu sisinya berhadapan dengan jurang dan di bawahnya terdapat hutan yang sangat lebat, sedangkan di sisi lainnya terdapat tebing yang ditumbuhi dengan pepohonan yang rapat.
Belum lagi ketika malam hari, jalan tersebut terbilang sangat sepi karena tidak ada pemukiman warga di sisi jalannya. Dan karena inilah yang membuat banyak kecelakaan di Jalan Cadas Pangeran ini. Keangkeran Jalan Cadas Pangeran bisa dibilang sejak awal karena pembangunannya yang sulit dan banyak menelan korban jiwa. 5.000-an pekerja kehilangan nyawa akibat bekerja Rodi mengikis pembukitan yang berlereng curam dan juga memangkas material batu cadas yang keras dan hanya menggunakan peralatan yang terbatas. Dan akhirnya para pekerja pun terjatuh dari tebing hingga tewas. Ada seorang juru kunci yang mengatakan bahwa Jalan Cadas Pangeran ini yang dilalui banyak kendaraan kecil maupun kendaraan besar tetap bisa berdiri kokoh di lereng gunung berkat adanya senjata Trisula yang digunakan sebagai penyangga. Senjata Trisula itu adalah 3 siluman ular, kera, dan harimau. Dan konon katanya jika ada seseorang yang sombong, angkuh, dan tidak mempercaya keberadaan mereka, maka dia akan langsung didatangi oleh makhluk tak kasat mata ini. Dan mitosnya, jika ada pengendara dan warga melewati Jalan Cadas Pangeran ini, harus menyalakan klakson dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Hal ini dilakukan semacam minta izin atau pamit untuk melewati Jalan Cadas Pangeran tersebut, agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Tentu saja disertai dengan doa penolak bala dan mara bahaya ketika melewati jalan tersebut. Ada salah satu cerita yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, yaitu ada salah seorang pengendara yang melintasi Jalan Cadas Pangeran di malam hari. Tiba-tiba motornya mogok di jalan yang sangat sepi dan gelap. Saat sedang berusaha memperbaiki motornya, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan yang sangat besar dan di sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu yang sangat lebat. Bayangan itu makin lama makin membesar dan meninggi, sehingga dia harus mendongakkan kepalanya untuk melihat bayangan itu. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Pengendara ini langsung terbirit-birit mengemasi barang-barangnya dan kabur dari tempat itu. Ada juga cerita yang mengatakan ada seorang ibu hamil yang dibonceng dengan motor dan di belakangnya tiba-tiba ada satu kepala yang melayang-layang. Dan ada juga sosok yang tiba-tiba menyeberang jalan. Ketika sudah sampai di seberang, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ada juga yang mengatakan pernah melihat bayangan-bayangan yang terbang dari pohon satu ke pohon lainnya di hutan Cadas Pangeran ini. Dan juga ada tukang ojek yang mengatakan pernah melihat sosok wanita yang berdiri di pinggir Jalan Cadas Pangeran ini. Dan cerita yang terakhir adalah Tol Cipularang yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Tol Cipularang ini juga terkenal angker yang banyak memakan korban jiwa. Beberapa orang yang sering melintasi Tol Cipularang ini mempercayai ada sebuah mobil misterius yang kerap kali muncul tiba-tiba yang menjadi teror para pengendara di malam hari. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang pria yang harus kembali ke Jakarta melewati Tol Cipularang ini pada malam hari. Lalu dia mengambil jalur kanan dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang memberikan lampu sorotan terus-menerus. Karena melihat mobil yang di belakangnya itu tidak sabar, jadi pria ini memilih jalur kiri. Dan anehnya mobil yang di belakangnya itu juga tiba-tiba mengikuti ke jalur kiri, kayak seolah-olah mengikuti gitu. Dan lagi-lagi mobil yang di belakangnya itu memberikan lampu sorotan yang sangat menyilaukan. Dan pria ini pun kesal karena kan dia sudah memberikan jalur kanan. Terus yang si mobil yang di belakangnya ini mengikuti lagi ke jalur yang kiri. Dan dia pun mengintip mobil yang di belakangnya tersebut lewat kaca spion. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat ke arah belakang, ternyata mobil yang sedari tadi membuntutinya itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan Tol Cipularang ini juga sering disebut dengan jalur tengkorak. Karena pengendara yang awalnya mengendarai kendaraan dengan segar bugar dan tidak mengantuk, tiba-tiba dia merasa mengantuk lemas yang tak tertahankan. Bahkan ada salah seorang pria mengatakan matanya sempat terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kiri. Dan beruntungnya pria yang dengan ngantuknya yang tidak bisa tertahankan setelah melewati Tol Cipularang ini
Ajaibnya dia langsung segar kembali, padahal sebelumnya tuh dia merasa ngantuk yang sangat-sangat tidak tertahankan. Dan ada juga cerita seorang wanita yang baru saja mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dan dia pun akhirnya menaiki travel pada pukul 8 dan dia hanya berdua dengan si pak supirnya itu. Ketika mereka melewati tol Cipularang, keanehan pun mulai terjadi karena si pak supir ini menyuruh si wanita ini untuk berdoa. Tak hanya disuruh berdoa, sang supir ini juga menyuruh wanita ini untuk tidak menoleh ke belakang. Kan ceritanya si supir ini duduk di muka, si wanita ini duduk di tengah, dan di belakangnya kan masih ada bangku tuh yang kosong. Nah, karena penasaran, wanita yang duduk di bangku tengah ini menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya karena di kursi yang paling belakang ada sosok wanita yang berwajah yang sangat rusak. Dan tak heran banyak orang Bandung yang bekerja di Jakarta yang pastinya melewati tol Cipularang ini mempersingkat waktunya. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Gimana menurut kalian mengenai jalan-jalan yang angker yang Mila ceritakan hari ini? Apakah kalian pernah melewati di jalan salah satu yang Mila ceritakan hari ini? Dan apakah kalian mengalami hal-hal mistis ketika melewati jalan tersebut? Bisa kalian komen di bawah hal-hal mistis apa yang kalian rasakan ketika melewati jalan itu. Bagi kalian yang ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, boleh apa saja, bebas apa requestan kalian, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye. Bersihkan.